Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Shalom, salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saat ini kita mengucap syukur sebab Tuhan baik buat kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah jemaat Tuhan yang sangat diberkati Tuhan, saya percaya hari ini jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam sukacita Tuhan. Amin. Dan tidak ada kekurangan satu apapun juga. Amin. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita semua. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan sebab Dia yang layak terima segala pujian. Kita mau bawa penyembahan kita. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa, kami naikkan pujian syukur kepadamu sebab Engkau sangat baik buat kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami kuat hari ini karena kemurahan Tuhan. Sebab itu Tuhan ajar kami untuk mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama keluarga kami pagi hari ini semua hanya karena Tuhan. Dan kami mau menikmati-Mu di tempat ini, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Sebab itu turunkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Roh-Mu mengambil alih ibadah ini dari awal hingga akhir. Umat-umat-Mu juga dilawat oleh Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tutup bungkus kehidupan kami semua jemaat Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bebaskan kami untuk menikmati Tuhan saat ini. Bebaskan roh kami untuk menyembah-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah saat ini mengandung janji-janji Tuhan. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, yang terikat pasti dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang takut akan diberikan oleh roh Tuhan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau memuji menyembah-Mu saat ini. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir, semuanya dalam rancangan Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, bekerja dalam ibadah ini. Terima kasih banyak Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami akan mulaikan ibadah raya pada pagi hari ini. Kami dasarkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Siapkan hidupmu untuk menyembah Tuhan. Bersama keluargamu, kita sembah Dia saat ini. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku Tuhan. Haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidup, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Kami bawa penyembahan bagi-Mu. Hidupku adalah penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini umat-Mu Bapa, ini anak-anak-Mu menyembah-Mu. Engkaulah kemuliaan-Mu, Engkaulah penyembahan-Ku, Engkaulah sumber hidupku. Ku sembah Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Selamanya Engkau tetap Tuhanku, takkan tergantikan Engkau. Kau buatku berharga. Haleluya. Terima kasih. Sungguh Engkau buat kami berharga di mata-Mu. Kau menebus kami dengan darah-Mu Tuhan. Haleluya.
Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu saat ini. Tubuh kami bawa persembahkan di hadirat Tuhan saat ini. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di tempat ini, di rumah ini ada hadirat-Mu. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada kuasa Allah. Di situ ada mujizat Allah. Di situ ada kemenangan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada bersama kami Roh Kudus. Kiaralayasi, kiriaralayase. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah penyembahan. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau berkuasa Tuhan. Engkau berdaulat. Kiaralasi kiriaralayase. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menghargai kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terus berkarya Roh Kudus di tempat ini. Di rumah kami Tuhan, di kediaman kami. Beri kebebasan bagi kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu saat ini. Kami sadar bahwa hidup kami adalah penyembahan bagi Tuhan. Terima kasih. Kami siap bersorak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pusat pujian dan penyembahan kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih senyum kiri kanan. Bapak, Ibu, anak-anak, bahwa sukacita Tuhan selalu menyertai saudara. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Siap terima urapan Tuhan. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
anggur baru bercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru bercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Saya percaya anggur baru sedang dicerahkan bagi jemaat Tuhan yang ada saat ini. Nikmati hadirat Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bawa korban syukur kita. Persiapkan persembahanmu kepada Tuhan yang terbaik. Bawa kepada Tuhan saat ini. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam genggaman tangan kami ada berkat-Mu Tuhan. Apa yang kami terima saat ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Dan saat ini kami akan bawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, bahkan persembahan yang lain kami bawa kepada Tuhan saat ini dengan sukacita. Kami percaya, kami menabur, kami pasti akan menuai. Sebab itu adalah janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ajar kami memberi dengan sukarela kepadamu Tuhan. Sehingga pekerjaan persembahan hari ini Tuhan boleh dipakai dalam pelayan-Mu. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami bawa korban syukur kami saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami datang dengan segenap hati Tuhan di hadirat-Mu. Roh-Mu yang kudus penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagi-Mu. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih hidupku Tuhan di altar-Mu. Menyembah, ku buka hati,
jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ya Ralabaya Shikira. Tuhan Yesus, di tengah-tengah keadaan yang menakutkan, kami buka hati buat jamahan-Mu Tuhan. Dan kami berserah penuh supaya hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu, bukan dikuasai oleh keadaan Tuhan. Tuhan, Engkau tilik setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah. Kami sementara berhadapan dengan Allah yang kudus. Biar pengurapan-Mu mengalir saat ini Tuhan. Mari kuatkan manusia Roh-Mu. Iralabaya shikiralabata karalabaya shikiralabata karalabaya iralabata karalabaya shikiralabata karalabaya shikiralabata karalabaya iralabaya shikiralabata karalabaya shikiralabata karalabaya shikiralabata. Kami tahu roh yang ada dalam kami lebih besar dari apa yang ada di luar sana yang sementara terjadi. Dan hari ini kami memberi diri kami sepenuhnya dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Kami mau dengar suara pencipta alam semesta berbicara buat kami. Karena kami tahu firman-Mu itu yang berkuasa. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini ditopang oleh firman-Mu. Dan kami hidup hanya karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami yang terbaik. Tanah hati yang terbaik untuk terima firman-Mu. Bukan tanah hati yang ada di pinggir jalan, bukan yang berbatu-batu baik yang ada di semak belukar, tapi tanah hati yang terbaik. Supaya benih itu tumbuh. Dan kalau benih itu tumbuh, kami tahu kami kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih yang ada di rumah tentunya, jemaat Betani. Saya sangat diberkati dengan pujian yang sudah kita naikkan tadi dan saya tahu ada Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara, sementara ada penyembahan dinaikkan,
Saya rasa ada hadirat Tuhan karena apa? Saya tahu belakangan ini banyak orang Kristen mulai haus banget pengen ke gereja. Saudara tahu, semua yang terjadi belakangan ini baru simulasi awal. Sebagai hamba Tuhan saya harus kasih tahu kenyataan yang sebenarnya bahwa di depan kita akan ada kesusahan yang jauh lebih besar. Tapi kalau kita tinggal di rumah Tuhan, kita akan dapatkan ketenangan. Itu sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi sebenarnya dalam dunia ini hanya ada dua. Kalau kita nggak tenang berarti kita lagi nggak dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita pasti tenang. Nah, kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Sebaliknya kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa, kita takut. Imun tubuh kita, imun sistem tubuh kita akan semakin menurun. Tapi percayalah, kita punya Tuhan Yesus yang jauh di atas segala sesuatu yang belakangan ini sementara terjadi. Kita bersyukur punya imam besar. Ibrani katakan bukan imam besar yang tidak pernah merasakan kelemahan, tapi dia imam besar yang sudah merasakan kelemahan. Dan dia memberi contoh yang begitu sangat baik buat kita. Dan pada saat pagi hari ini ketika Bapak Ibu saudara-saudari menyimak dari video yang ditayangkan di rumah Bapak Ibu, mari sama-sama hormati ibadah. Jangan hanya karena di rumah terus Bapak Ibu seliweran, ambil minum lah, ambil makan. Mari lakukan ibadah dengan serius. Sebab satu saat mungkin ini baru simulasi awal. Mungkin kita tidak akan bisa. Mungkin ya kita percaya bahwa virus corona atau yang dinamakan COVID-19 akan selesai. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di depan sana yang sementara menghadang. Mungkin saja kita tidak akan bisa beribadah di dalam gedung gereja lagi. Tapi sekarang kan kita sudah ada simulasi di mana kita mulai latihan bersekutu. Yang tadinya bapak-bapak tidak belajar untuk jadi imam, tapi sekarang bapak-bapak yang ada di rumah, tolong berfungsilah sebagaimana mestinya Alkitab katakan. Engkau adalah imam buat keluargamu. Baik, saat ini kita akan membaca Alkitab, kita akan melihat satu contoh yang sangat luar biasa yang Yesus berikan. Saya berikan tema khotbah saat pagi hari ini adalah jangan takut. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 38. Kita akan baca ayat 38 dulu dan nanti kita akan baca ayat 39, namun sebelumnya saya akan baca dulu ayat 38. Matius 26 ayat 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca ayat di dalam Matius pasal 26 ayat 38, ini adalah peristiwa di mana Yesus ada di Taman Getsemani. Dan ketika dia ada di Taman Getsemani, dia ada di satu titik di dalam hidupnya dia sangat takut. Dia sangat ketakutan. Karena dia sangat ketakutan, dia maju sedikit dan dia berdoa. Itu ayat 39 katakan. Tapi Bapak Ibu, saya percaya Yesus mau mengajarkan apa lewat ayat ini? Bukankah ayat ini adalah ayat di mana yang sementara kita lagi jalani? Kita ada di minggu-minggu Paskah. Dan tidak secara kebetulan COVID-19 atau virus corona ada di bulan Paskah. Dan Yesus ajarkan saat dia menghadapi ketakutan. Yang dia takutkan apa? Bukan mati, tapi saya percaya yang dia takutkan adalah keterpisahan hubungan anak dengan bapa, dia dengan bapaknya. Itu sebabnya saat dia akan menghembuskan nafas terakhir, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata Allah di situ, dia kata Abba. Hubungan yang begitu sangat dekat. Dia sangat ketakutan dan di sini dikatakan Yesus berkata seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu, saya baca salah satu buku yang mengungkap kematian Yesus dari segi medis. Rupanya ketika peluh keringat Yesus itu bercampur dengan darah karena ada pembuluh darah yang pecah.
Nah, ketakutan jenis seperti apa yang kita alami belakangan ini belum sampai membuat pembuluh darah kita pecah. Tapi ketakutan yang Yesus hadapi saat itu membuat pembuluh darahnya pecah sampai akhirnya keringatnya bercampur dengan darah. Keringat dengan darah, kentalnya itu beda. Darah jauh lebih kental, tapi kalau sampai dia bisa tembus di lapisan pori-pori luar kulit, ini berarti pori-porinya menganga dengan begitu lebar, begitu besar, sampai akhirnya keluar darah. Dan ini saya percaya, jenis ketakutan bukan jenis ketakutan yang biasa. Tapi ini adalah jenis ketakutan di mana tingkat stres mulai tinggi. Tinggi banget sampai depresi. Ini dengan kata lain begini, Yesus pada saat itu 100% manusia, toh ketakutan. Berarti dengan kata lain, takut itu alamiah, manusiawi. Tapi ketakutan itu yang saya bilang tidak manusiawi. Sebab kita belajar hidup bukan dipimpin oleh manusia kita, maksudnya kedagingan kita. Tapi kita hidup dipimpin oleh roh kita. Dan saya bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Seperti mau mati rasanya. Coba mari sama-sama kita buka Alkitab di dalam Perjanjian Lama, Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi dengan kata lain adalah seperti ini. Tugas iblis itu membuat kekuatan kita berkurang. Nah, ada banyak cara yang iblis bisa pakai untuk membuat kekuatan kita berkurang. Salah satunya adalah lewat keadaan di sekitar kita. Dan Amsal katakan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, bukankah dunia, saya tidak boleh ngomong lagi ini Indonesia, sebab WHO tidak memakai istilah wabah tapi pandemi. Itu apa? Kalau wabah itu hanya dalam satu kawasan atau satu negara atau Indonesia, tapi ini seluruh dunia lagi kena dengan wabah ini. Dan pandemi ini hampir membuat semua lapisan masyarakat, dari kalangan atas, menengah sampai bawah, itu ada di posisi kesesakan. Artis-artis mulai teriak, wah kita udah gak punya pemasukan. Beberapa banyak perusahaan sudah mulai mem-PHK karyawannya, pegawai-pegawai banyak yang dirumahkan. Mulai terjadi krisis ekonomi yang kita lihat pelan-pelan namun pasti mulai menyerang seluruh lapisan masyarakat. Dan kalau kita tawar hati pada masa kesesakan ini, firman Tuhan katakan kecillah kekuatanmu. Ingat apa yang terjadi di sekitar kita, ini adalah skenario yang bisa membuat kita mengeluarkan dua respon. Kita takut dan kita berpikir negatif, atau kita tenang dan kita berpikir positif. Kalau kita takut itu sama halnya kita beriman kepada iblis. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita takut itu sama halnya dengan kita beriman kepada iblis. Tapi kalau kita percaya, itu sama halnya kita beriman kepada Tuhan. Segala sesuatu tidak pasti, tapi saya mau bilang firman Tuhan itu pasti. Dasar-dasar yang ada dalam dunia ini mulai rapuh. Dulu ketika misalnya ada satu bencana yang terjadi, konflik di salah satu daerah, mungkin orang yang punya duit mereka bisa beli tiket, mereka terbang ke satu tempat yang tidak ada kerusuhan, atau misalnya ada satu tempat di mana ada wabah penyakit, mereka bisa beli tiket untuk ada di satu daerah yang tidak ada penyakitnya. Tapi kalau sekarang meskipun punya uang, meskipun punya fasilitas, mau lari kemana? Kita hanya bisa lari ke kaki Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, dasar-dasar dunia itu mulai digoncangkan. Memang Ibrani katakan dunia ini adalah kerajaan yang tergoncangkan. Tapi kerajaan surga adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya tidak bicara tentang kerajaan surga yang nanti pada saat masa kekekalan kita akan nikmati. Tapi saya mau bilang, kalau kita undang Yesus hadir dalam hidup kita, itu sama halnya kita undang kerajaannya hadir dalam hidup kita. Dan kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dasar-dasar dunia, ekonomi digoncangkan, medis digoncangkan. Kecanggihan apapun, teknologi digoncangkan dengan adanya virus ini. Tapi saya mau bilang,
Kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang Tuhan Yesus tawarkan. Dia datang ke dalam dunia, dia tidak bawa agama. Dia datang ke dalam dunia, dia tawarkan kerajaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 26 ayat 38, Yesus ketakutan. Dia bilang sampai mau mati rasanya. Tapi saya bersyukur ayat ini tidak berhenti sampai di situ saja. Ayat 39, mari sama-sama kita baca dalam Matius. Kita kembali ke Matius 26 ayat 39. Firman Tuhan katakan begini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Apa yang firman Tuhan katakan? Dia maju sedikit dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Yesus mau memberikan contoh bagi kita bahwa secara manusia saat itu dia sedih, dia takut sampai keringatnya bercampur dengan darah. Tapi di saat yang sama Yesus juga memberikan contoh ketika dia ketakutan, dia maju sedikit. Apa artinya ini Bapak Ibu? Di tengah-tengah keadaan dunia yang sementara bergejolak ini, kita mau melakukan satu tindakan profetik, maju sedikit. Apa artinya maju sedikit? Maju sedikit itu extra mile, ada sesuatu yang harus kita tambah. Jam doa ditambah, porsi baca firman Tuhan ditambah, ngomongin hal-hal yang positif ditambah. Maju sedikit untuk lebih dekat dengan kebenaran. Maju sedikit untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hindari perkumpulan yang suka bahas tentang sekarang udah berapa nih yang mati? Udah di mana ya? Terus suka share video yang update. Udah di Makassar loh. Udah di Palu loh. Saya barusan terima juga, di share juga, di Poso udah ada 1 orang. Tapi saya mau bilang, hidup kita tidak ditentukan oleh medsos, hidup kita tidak ditentukan oleh informasi yang akurat, bahkan menurut dokter bahwa sudah ada 1 orang di Poso. Tapi saya mau bilang, ada pujian katakan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sama-sama katakan, mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Dan dipulihkannya. Jangan takut Bapak Ibu. Maju sedikit, saya mau ajarkan tindakan profetik maju sedikit apa. Mulai sering-sering bahas tentang kemahabesaran Tuhan kita, kekuasaannya, kuasanya, itu yang sering kita bahas. Nggak usah bahas negara-negara gini, sebab gini, nggak usah kita bahas, informasi itu udah berkutit di sekeliling kita. Tanpa kita undang, orang bisa share. Kita nggak mungkin broadcast bilang, tolong ya saya jangan dikirimin video-video, nggak bisa. Orang akan dengan bebas untuk broadcast sama kita segala macam informasi tentang COVID-19. Tapi saya mau bilang sebagai orang percaya, mulai hari ini ambil keputusan untuk biasakan broadcast firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membuat iman kita makin kuat. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau pengen iman timbul, ya udah dengar firman Tuhan aja, nggak usah dengar-dengar yang ada di luar sana, berita yang melemahkan iman kita. Nah, apa yang Yesus ajarkan lewat peristiwa ketika Yesus takut? Yang pertama, ketika kita takut, ambil langkah untuk berdoa. Berdoa. Sujud dan berdoa, itu yang Yesus ajarkan. Dan yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah ketika kita takut, mungkin saya mengerti memang secara ekonomi kita, gimana ya, ini hidup nih cuman hidup dari tabungan nih, gak terima gaji lagi, yang punya toko gak buka toko lagi, harus tutup karena takut nanti ada orang yang bawa virus itu. Tapi saya mau bilang, kalau kita berharap penuh kepada Tuhan, firman Allah katakan pengharapan itu adalah sau yang kuat. Nanti kita berlabuh di mana? Berlabuh di masa depan yang jaminannya Tuhan Yesus katakan tidak bisa dijamin oleh dunia, tapi jaminannya dari surga. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca. Tapi saya akan masuk ke poin yang kedua. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua
kuatkan kepercayaan Anda. Gimana caranya kuatkan kepercayaan? Berpalinglah kepada firman, berpalinglah kepada kuasa firman. Ada satu keadaan di mana salah satu pemimpin bangsa Israel, Daud, di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ini ada satu peristiwa di mana saat itu orang Israel, anak-anaknya, istri-istrinya ditawan dan orang ketakutan. Nah, bukankah ini yang belakangan ini kita lihat terjadi? Ketika orang mulai ketakutan, ada banyak warga Indonesia yang mulai nuntut presiden. Beliau adalah pemimpin kita. Jadi kalau udah takut, teriak-teriak sama Bapak Presiden, Bapak Jokowi tolong giniin, tolong ini. Sama Daud kayak gitu. Padahal kalau kita baca peristiwa ini, bukan hanya anak-anaknya rakyat atau istrinya yang ditawan, tapi Daud pun juga demikian, istri, anak-anaknya pun ditawan. Memang sebagai pemimpin kadangkala kita dituntut banyak. Harus begini, harus begitu. Tapi Daud tidak berespon pakai daging, tapi dia berespon pakai manusia rohnya. Orang-orang yang menghadapi konflik yang berespon dengan daging akan selalu kalah. Tapi orang-orang yang berespon konflik yang ada di luar sana, masalah yang ada di luar sana, menggunakan manusia rohnya, mereka keluar sebagai pemenang. Sebab Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan roh yang ada dalam kita lebih besar. Itu sebabnya dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, kalau ya kita ada 3 unsur, tubuh, jiwa dan roh. Secara tubuh kita mulai menghindari tempat-tempat yang kita tahu akses untuk bisa terpapar virus itu. Secara jiwa apa ya, kita takut, kita gelisah, kita khawatir. Tapi saya mau bilang ada satu bagian yang jauh lebih berkuasa. Itu sebabnya dengan keadaan yang ini saya mau bilang, come on, aktifkan manusia roh kita. Aktifkan manusia rohmu. Itu melampaui batasan fisik, melampaui batasan ruang, melampaui apapun yang ada dalam dunia ini. Dan firman Tuhan katakan di sini yang Daud lakukan, dia tidak berespon marah balik, tapi firman Allah katakan dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kita lihat di akhir cerita bagaimana Daud membawa kemenangan yang gilang gemilang. Jadi kalau ada orang datang ngomongin dan buat kita takut, kuatkan aja kepercayaan. Dan mulai belajar impartasi, bilang, yuk kita sering-sering ngomong tentang hal-hal yang membangun, yang menguatkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, dan poin yang terakhir, poin yang ketiga di tengah-tengah ketakutan ini, mari kita perkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu dasar. Firman Allah tidak katakan uang itu dasar. Firman Allah tidak katakan kegiatan rohani itu dasar. Firman Allah bahkan tidak katakan popularitas apalah dalam dunia ini dasar. Tapi firman Allah jelas katakan iman itu dasar. Dan saya mau bilang, kalau kita mau dasar pengharapan kita kokoh, dasar kepercayaan kita kokoh kepada Tuhan, mari saat ini kuatkan iman percaya kita. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Sebab saya mau bilang, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak pasti. Tapi kekekalan itu jauh lebih pasti. Dan bagi saya, kekekalan ini yang harus kita perhitungkan. Sebab kalau satu saat pun kita menutup mata dalam dunia ini, kekekalan itu sementara menanti kita. Saya ada baca buku yang ditulis e-book digital book yang ditulis oleh John Piper. Dia tulis begini di salah satu bukunya, dia bilang begini, pada tahun 1918 seluruh dunia, rupanya pada tahun 1918 seluruh dunia pernah mengalami yang namanya flu global. Dan waktu saya baca buku itu saya kaget bahwa datanya ternyata waktu awal flu ini muncul, orangnya ngerasa gejalanya di pagi hari, malamnya meninggal. Kalau COVID-19
ada beberapa hari orang dikasih waktu, tapi flu ini pada tahun 1918 mereka ngerasain pagi, tahu-tahu malam udah lewat aja, udah pergi. Dan saat itu sejarah mencatat kurang lebih 5.000 orang yang ada di Amerika nyawanya melayang. 5.000 orang melayang itu di Amerika, tapi total seluruh dunia yang mati 50 juta. Itu terjadi di 1918. Tapi saya mau bilang, toh itu bisa dilewati. Mari anak Tuhan, kita pasti bisa lewati semuanya ini bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Jangan takut, mari tundukkan kepala. Bapa, kami tahu segala hal dalam dunia ini boleh terjadi. Tapi kami sangat percaya. Amen. Dan kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Kami mau percaya, kami mau mengasihi supaya semuanya Engkau ubahkan menjadi kebaikan. Saat ini kami tidak perlu takut. Iblis boleh meneror kami dengan berita-berita yang ada. Amen. Tapi kami tahu selama kami punya kebenaran firman Tuhan, amen, kami akan kuat. Amen. Itu sebabnya kami tidak akan takut sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman Tuhan. Lembah bayang-bayang maut. Pernah Engkau lewati ketika Engkau berjalan menuju salib. Tapi Engkau membawa kemenangan. Dan kami percaya, meskipun belakangan ini banyak anak-anak-Mu yang sementara ketakutan seolah-olah berada di dalam lembah kekelaman, tapi kami tahu kami punya gembala yang baik. Kami punya gembala yang baik. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Taruh kedua tangan-Mu di dada, katakan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Dengar katanya, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau di kota yang ada di zona merah mereka ketakutan dengan virus ini, tapi saya mau bilang, tahukah Bapak Ibu, kalau belakangan ini yang dialami oleh dunia bukan cuma soal ketakutan terhadap penyakit virus corona, tapi seluruh dunia lagi ketakutan tentang bagaimana kelangsungan hidup. Banyak orang di PHK,
Ada beberapa gaji karyawan yang harus dipotong. Banyak orang bertanya, gimana Tuhan? Sampai kapan ini selesai? Berapa lama saya bisa bertahan? Anak-anak saya butuh makan, keluarga saya butuh jaminan. Tapi hari ini dengar firman Tuhan katakan, jangan takut. Dia Allah yang setia. Angkat imanmu. Angkat imanmu, percaya kepada janji Tuhan. Di tempat engkau duduk atau di tempat engkau berdiri saat ini di rumah, angkat kedua tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Dia Allah yang berjanji. Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti. Katakan dengan iman, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Oh, yang berjanji. Sekalipun kau ingkari. Amin, amin. Kami pegang kesetiaan-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia. Amin. Tiada Tuhan seperti-Mu. Selama ada Tuhan Yesus, Allah yang setia kepada hidup kami, kami tidak perlu takut Tuhan. Amin. Sebab kami tahu firman-Mu ya dan amin. Amin. Segala sesuatu dalam dunia ini Engkau katakan di dalam firman, ditopang oleh firman-Mu. Amin. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ditopang oleh firman-Mu Tuhan. Amin. Engkau mengajarkan kami untuk sujud berdoa. Engkau mengajarkan kami untuk percaya. Engkau mengajarkan Amin. kami untuk beriman Tuhan. Dan Puji hari ini Tuhan. kami mau melakukan, mempraktekkan tindakan profetik itu dalam hidup kami. Haleluya. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan itu jauh lebih berkuasa. Dan hari ini kami berjanji di hadapan hadirat-Mu. Kami mau mengaktifkan manusia roh kami. Amin. Supaya hari-hari kami adalah hari-hari yang dijalani karena Amin. kasih karunia Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Makasih buat hamba Tuhan yang telah melayani kita dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang hamba Tuhan ini kerjakan. Kami berdoa supaya semuanya Tuhan jadikan berhasil. Luar biasa hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan dalam penyembahan kita. Untuk kita masuk kepada doa dan kita akan tamatkan ibadah kita. Mari kita angkat satu kor dalam nada penyembahan, kita bersyukur. Bersyukur sampai kita puas. Mengungkapkan rasa hati kita yang begitu dalam. Jiwa
kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami di tengah-tengah kami Haleluya. merasakan tekanan-tekanan atau hal-hal yang membuat seolah-olah kami tidak mampu beribadah. Tetapi hari ini Tuhan nyatakan bagi kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kiranya Engkau menilik semua umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami yang melayani di tempat ini semua Tuhan, bahkan sampai umat-umat-Mu yang beribadah di rumah-rumah ya Tuhan, kiranya mereka melakukan peribadatan ini lebih sungguh daripada yang biasa. Dia maju selangkah lagi ke depan, bukan mundur karena ada tekanan, tetapi maju karena ada tekanan. Karena itulah yang Engkau katakan kepada kami, kami tidak perlu takut Tuhan, kami tidak perlu gentar. Karena Engkau yang membimbing kami, karena Engkau yang menuntun kami. Tangan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Tambahkan pengurapan hikmat, bahkan memberkati dia dalam apa yang dikerjakannya, memberkati keluarganya ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ya Bapa, Engkau memberkati kiranya umat-umat-Mu yang telah membawa persembahan korban apapun yang mereka telah bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati mereka, bahkan Tuhan mengembalikan lipat kali ganda, karena itu adalah janji firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, tambahkan dan teguhkan iman percaya umat-umat. Dari tempat ini kami berdoa ya Bapa, kalau ada di antara umat-Mu yang lemah iman percayanya karena ada tekanan-tekanan, di dalam nama Yesus dia dipulihkan, di dalam nama Yesus dia dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Ijen, di dalam nama Tuhan Yesus dia disembuhkan. Kami tolak semua roh-roh penyakit apapun, kami tolak keluar dari kehidupannya, dan Tuhan yang menguasai hidupnya. Seluruh tubuh, jiwa dan rohnya Tuhan ada dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkati keluarganya yang mendampinginya, anak-anaknya, semuanya Tuhan berkati. Kami juga teringat untuk kekasih kami Mama Ing yang di Bendolo. Ya Tuhan, Engkau tilik keberadaannya. Dia telah keluar dari rumah sakit tapi keadaan tubuhnya masih lemah. Kami berdoa ya Bapa, turunlah tangan kasih dan kuasa-Mu, kekuatan Tuhan turun ke dalam tubuhnya. Dia boleh kembali kuat karena dia adalah pelayan-Mu ya Tuhan. Dia adalah seorang pendoa syafaat. Engkau lebih mengetahui. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mama Ing disembuhkan. Makasih Bapa, terima kasih. Seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu ya Tuhan, kami bawa kepadamu hari ini. Tuhan, ambil alih kekhawatiran, ketakutan, ambil alih, karena itu adalah permintaan-Mu, dan Engkau kembalikan dengan kekuatan baru dan sukacita yang melimpah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Memberkati kota kami, memulihkan kota kami, memberkati negara kami, memulihkan negara kami, bahkan seluruh dunia ini Tuhan berkati dan pulihkan semua. Ya Tuhan, kami punya iman, hanya Engkau yang dapat memberhentikan penyebaran dari virus corona ini. Sebab itu kami berseru, Tuhan ampuni kami, selamatkan kami, pulihkan keberadaan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penyebaran virus corona berhenti. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua umat-umat-Mu di sepanjang minggu berjalan. Dalam pelayanan kami ada pelayanan renungan malam hari, ada renungan di pagi hari. Semua kami berseru kepadamu, Tuhan mampukan kami, para pelayan Tuhan, memberi renungan-renungan untuk mengangkat, membangkitkan iman percaya mereka, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua, bahwa Tuhan selalu menuntun kami dan berjanji kami bukan hanya menjadi sebagai pemenang, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Berkati usaha mata pencaharian umat-Mu sepanjang minggu berjalan, supaya mereka melihat
di dalam kesesakan bagaimana sekalipun, apabila mereka mengangkat iman mereka kepadamu ya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Kami tidak bimbang ya Tuhan, karena kami tahu kami adalah milik-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah umat-Mu, kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Karena kami setia kepadamu, karena kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, karena kami mau menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan tamatkan ibadah kami. Jemaat kekasih Tuhan, saudara di rumahmu sendiri, tetapi mari saya mengundang kita mengangkat tangan untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan membuat engkau berhasil. Tinggallah di tempatmu masing-masing dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat siang, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.